Oke, kita berjumpa lagi dengan saya untuk bagian part 2 ya, tentang penjelasan materi conflict and negotiation. Asumsinya adalah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 5 ya. Mereka menjelaskan tentang conflict and negotiation serta kasus yang menyertainya. Asumsinya kita sudah tanya jawab juga, dan video ini khusus untuk saya menjelaskan materi. Tentu saja tidak terlalu detail ya, karena saudara bisa membaca ini secara mandiri di bukunya bisa saudara download juga di web. Nah, ada beberapa hal penting saja yang ingin saya sampaikan, yang saya highlight, yang kira-kira saudara perlu ingat betul tentang conflict and negotiation ini ya. Oke, kita lihat materinya ada di web, silakan saudara download di chapter 9. Ini materinya. Nah, saudara, conflict and negotiation itu adalah suatu hal yang niscaya pasti terjadi dalam organisasi apapun ya. Malah kalau misalnya suatu organisasi tidak pernah mengalami konflik, itu ada sesuatu yang mungkin kita perlu pertanyakan ya. Mungkin tidak ada dinamika di dalam organisasi tersebut. Mungkin ya, kalau saudara misalnya kita lihat contoh ekstrimnya di Korea Utara itu tidak pernah terlihat seperti ada konflik karena otoriter gitu ya, karena otoriter. Atau mungkin memang tidak ada kehidupan organisasi yang berjalan. Jadi saudara, kita ibaratkan conflict and negotiation itu seperti friksi atau pergesekan ya, pergesekan. Kalau misalnya saudara lihat ada suatu benda yang bergerak, itu pasti karena pasti ada gesekan. Jadi kalau ada dinamika organisasi yang berjalan, itu niscaya pasti ada gesekan di sana ya, pasti ada gesekan di sana. Oke, untuk konflik kita bahas dulu. Nah, sebelum kita membahas konflik, ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan ke saudara. Kita ingat-ingat sekali lagi bahwa dalam organisasi kita selalu ingat ada 3 level of analysis ya. Kita ingat piramidanya. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah grup ya, yang ketiga adalah organisasi itu sendiri. Nah, untuk conflict and negotiation yang sekarang, kita fokusnya yang di dua hal ini ya, yang di individu dan di grup. Jadi maksudnya apa? Jadi ada konflik antar individu ya, konflik antar individu seperti biasa. Kalau saudara sering lihat antara dua orang gitu ya. Lalu antar grup itu apa? Antar grup berarti antar departemen misalnya, atau antar kelompok gitu ya, seperti itu. Jadi kita fokusnya di dua ini, yaitu yang pertama konflik antar individu, yang kedua adalah konflik antar grup. Oke, berikutnya yang ingin saya tekankan juga adalah kayak ini. Konflik ya, itu sekali lagi niscaya ada di organisasi. Jadi tugas manajer, kalau dibilang tugas manajer adalah meniadakan konflik, itu menurut saya tidak tepat, kurang tepat. Tetapi tugas manajer adalah memastikan konflik yang tidak ada manfaatnya itu tidak terjadi. Jadi konflik itu sifatnya seperti stres, tidak harus dihilangkan semuanya. Jadi ada konflik yang bermanfaat namanya functional conflict ya. Ada konflik yang bermanfaat namanya functional conflict. Ada konflik yang tidak bermanfaat namanya dysfunctional conflict ya, dysfunctional conflict. Nah, tugas manajer adalah memastikan functional conflict itu tetap berjalan ya. Ini ada karena ini bermanfaat positif bagi organisasi. Yang dysfunctional conflict itu yang dieliminir atau dihilangkan bahkan ya. Jadi sifatnya itu seperti stres
Ya, kemarin kita sudah bahas stres. Stres itu tidak harus dinolkan, tetapi kita tahu bahwa kalau tidak ada stres sama sekali, maka akan terjadi apa? Kinerja yang menurun karena bosan, boredom ya, kebosanan, bored, tidak ada tantangan segala macam. Begitu juga dengan konflik, itu tidak boleh dinolkan. Yang fungsional yang harus ada, tetapi yang disfungsional itu yang dihilangkan. Oke, nama lain fungsional konflik itu adalah ini, namanya creative tension ya, atau hubungan ketegangan yang menyebabkan kreativitas, creative tension. Nah, inilah yang perlu saudara cermati bahwa tugas manajer harus meminimalkan dysfunctional konflik. Oke, berikutnya eh, yang ingin saya tekankan lagi. Nah, ini dia. Tadi beberapa saya skip karena saya asumsinya adalah saudara sudah harus baca dulu materi di buku. Kalau ada yang tidak jelas, kita diskusikan, ya. Nah, ini adalah kurva atau ilustrasi yang saya bilang tadi bahwa konflik itu tidak harus dibuat nol. Ya, sekali lagi konflik itu tidak harus dibuat nol. Kita bisa lihat di sini ada 3 situasi. Ya, 3 situasi seperti apa? Ini adalah level of konfliknya, ya, yang horizontal ini, ya, yang saya kasih tanda X misalnya. Ini level of konflik. Kalau konfliknya tidak ada, cenderung nol, maka performance-nya akan sangat rendah. Ini situasi yang pertama. Ini adalah situasi dysfunctional konflik, di mana tidak terjadi konflik sama sekali atau konfliknya sangat rendah. Ya, ini situasi termasuk dysfunctional konflik. Jadi kalau misalnya tidak ada konflik sama sekali, indikasinya tidak ada dinamika organisasi, tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi, tidak ada apa ya, tidak ada interaksi antar anggota organisasi. Nah, situasi yang ketiga, kita masuk ke situasi yang ketiga dulu. Ini juga dysfunctional konflik. Kenapa? Karena konfliknya terlalu tinggi. Kalau konfliknya terlalu tinggi, sama saja kita nanti sibuk ngurusin penyelesaian konflik, tidak sibuk mengurusi bagaimana strategi organisasi ke depan dan segala macam. Nah, yang ideal adalah yang saya kasih gambar garis hijau ini. Nah, yang ideal adalah yang mana? Yang ideal adalah situasi kedua, yaitu level of intergroup conflict ya, atau level konflik baik itu antar individu maupun antar kelompok itu di-manage, dikelola. Sekali lagi, yang ditekan adalah konflik yang disfungsional, yang dipelihara adalah creative tension atau functional konfliknya. Oke, ini gambar saudara perlu ingat-ingat sekali karena sering sekali juga ditanyakan di ujian, dan saudara sebagai manajer sekali lagi kalau dikatakan orang tugasmu adalah membuat konflik di organisasi nol, itu tidak tepat ya, tapi saudara tugasnya adalah mengelola konflik. Konflik yang tidak berguna disingkirkan, yang dijaga adalah konflik yang berguna, creative tension. Oke, saya akan lanjut ke beberapa hal lagi. Nah, ini. Oke, ini seperti saya katakan tadi, untuk level analisis ya ada 3 level of analisis kita. Ada individu, ada individu ya, ada grup. Nah, ini intergroup konflik termasuk konflik yang terjadi antar individu. Sekali lagi, intergroup konflik itu adalah konflik yang terjadi antar individu di dalam kelompok atau di dalam organisasi. Ada 3 jenis ya konflik ini. Yang pertama adalah task konflik. Task konflik gampangnya, dua individu ini memiliki persepsi yang berbeda ya, differing viewpoints and opinions tentang tugas kelompok itu ya. Kalau saudara dalam suatu gugus tugas ini terutama dalam tim yang timnya itu terdiri dari beberapa
cross functional, ada yang dari marketing, ada yang dari finance, ada yang dari apa namanya operational. Ini nanti akan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang tujuan tim mereka karena mereka memiliki background yang berbeda, tiga background yang berbeda. Yang dari marketing mungkin akan melihat, oh, eh, tugas kita itu adalah ini untuk tim ya, bukan grup atau departemen yang punya satu fungsi yang sama. Khususnya untuk lintas fungsi, tim yang lintas fungsi ya. Bagian marketing, mereka akan mengatakan tujuan kita utamanya, tugas tim kita itu adalah mempush penjualan untuk yang orang keuangan. Bisa saja, oh tidak, kita harus mengelola keuangan dengan baik biar asetnya tumbuh. Lalu kita harus kelola liability atau kita harus kelola utang kita. Nanti yang operasional beda lagi. Itu namanya task conflict ya. Dua orang memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan dari tim mereka. Lalu kita loncat dulu yang ke bawah sini. Proses konflik. Proses konflik gampangnya adalah bagaimana dua anggota tim atau kelompok itu memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menyelesaikan suatu tugas. Tujuannya sudah jelas, tetapi untuk menuju ke tujuan ini kan jalannya banyak. Nah, anggota kelompok itu memiliki pandangan yang berbeda. Oh, saya mau pakai jalan A, saya mau pakai cara B. Contoh, dalam satu departemen marketing yang sama, misalnya punya tujuan untuk target penjualan 2020 misalnya 2 miliar. Nah, untuk mencapai target penjualan 2020 2 miliar ini, mungkin satu anggotanya akan mengatakan kita banyakin diskon, kita banyakin promo, kita banyakin buy one get one, bundling, segala macam, ya, dengan strateginya dia. Untuk orang yang kedua, mungkin dia bilang jangan ada promo, harganya biasa saja, tapi kita banyakkan salesnya, kita banyakkan salesperson, maksudnya kita banyakin orang yang menawarkan ke masyarakat. Jadi tanpa ada potongan harga normal, tapi orangnya, salespersonnya kita banyakin. Itu namanya proses konflik. Nah, yang ketiga ini yang paling sering terjadi di tempat kita, di organisasi manapun ya. Apa itu? Yaitu namanya yang saya kasih garis biru muda ini ya, relationship conflict. Relationship conflict itu adalah konflik interpersonal ya, interpersonal dari dua dua individu yang mostly itu tidak berkaitan dengan tugas. Ya, bisa saja hanya karena like dan dislike. Awalnya mungkin karena tugas, tapi terus menjurus kemudian ke like and dislike. Ya, saya nggak suka orang itu, saya nggak cocok pokoknya dengan orang itu, pokoknya saya kalau kerja dengan orang itu saya nggak semangat. Itu sudah menjurus ke relationship conflict. Nah, bisa kita sedikit ambil kesimpulan karena belum tentu 100% ya, bahwa task konflik dan proses konflik itu bisa masuk ke functional konflik sebenarnya. Tetapi relationship konflik itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak jeleknya. Karena kita gampang saja tidak suka orang karena mungkin hal-hal yang sepele. Saya nggak suka orang itu, kenapa? Saya nggak cocok gaya berpakaian. Ya, cuman karena itu bisa membuat relationship konflik. Itu ya. Oke. Sekali lagi saudara, kalau saudara punya pertanyaan, silakan saudara tanyakan langsung itu di grup WhatsApp, baik bisa dengan chat maupun dengan voice note. Jangan lupa disertakan NIM dan namanya. Oke, kita lanjut. Sekarang penyebab, antecedent. Ya, kenapa konflik itu bisa muncul, khususnya konflik antar departemen. Ini konflik antar departemen. Yang pertama adalah work interdependence atau karena ketergantungan kerja. Ya, kita tahu kalau kita kerja itu tidak mungkin sendiri, ya, pasti melibatkan kelompok lain, ya, orang lain atau kelompok lain. Nah, kita bisa saja terjadi konflik karena adanya
ketergantungan, saling ketergantungan kerja. Contoh, sekuensial itu adalah seperti ini, ya, urut-urutan dari satu ke dua lalu ke tiga. Kita bisa saja konflik dengan departemen lain karena kerjaan kita adalah output dari departemen lain. Nah, semakin tinggi ketergantungan input kita dari output departemen lain, maka bisa juga semakin tinggi konfliknya. Itu untuk sequential interdependence. Lalu reciprocal itu artinya saling, ya, saling. Jadi seperti ini contohnya ya. Saya bisa gambarkan. Kalau sequential itu seperti ini. Oke, kurang jelas ini tintanya, saya ganti dulu. Kalau sequential itu seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Kita tergantung kerjaan orang. Ya, misalnya kita di departemen 2, maka kita akan tergantung dari pekerjaan departemen 1. Ya, kita bisa saja dalam tanda kutip berantem, ya, konflik tadi karena pekerjaan satu itu mungkin ada yang tidak beres dan segala macamnya, dinamika organisasi itu namanya uh, yang tadi yang namanya sequential, ya, ini adalah sequential. Maaf ya, salah tunul saya. Sequential. Yang berikutnya adalah yang tadi resiprokal. Nah, kalau resiprokal itu seperti ini. Kalau tadi satu arah hubungannya, kalau yang ini dua arah. Nah, ya, ini dua arah. Ini yang juga menyebabkan kenapa dua grup atau tim itu saling konflik. Ya. Lalu berikutnya, kalau pool interdependence itu artinya sebenarnya gini, saya gambarkan. Misal ada Bank X cabang Seturan dengan Bank X cabang Kaliurang, ya. Nah, dua ini sebenarnya tidak ada interaksi. Nah, pool inilah yang memiliki potensi konflik paling kecil. Potensi konfliknya paling kecil. Kenapa? Karena mereka tidak saling berinteraksi secara langsung, ya. Misalnya Bank X di Seturan, kan dia tidak ada interaksi secara langsung dengan Bank X cabang Kaliurang. Nah, ini potensi konfliknya paling rendah. Ya, sekali lagi ini potensi konfliknya paling rendah. Oke, kita kembali ke materi. Itu yang pertama tadi ya, alasan pertama kenapa ada konflik, ya, antecedents itu karena ada ketergantungan kerja ini ya. Yang kedua apa? Karena perbedaan tujuan, differences in goals. Saya akan contohkan satu saja, yaitu limited resources, ya, atau ketersediaan sumber daya yang terbatas. Orang marketing tentu saja ingin membuat promo yang besar, diskon, ya, lalu menggunakan brand ambassador yang terkenal, which is nanti biayanya mahal. Nanti ya orang keuangan atau orang finance pasti ngerem, ya, karena memang mereka tugasnya itu, ya, mengendalikan anggaran. Jadi karena keterbatasan sumber daya itu bisa membuat konflik. Kalau sumber daya tidak terbatas, pasti tidak ada konflik. Karena apa? Ya sumber dayanya mau pakai berapapun terserah. Baik itu sumber daya uang, pokoknya aset lah ya, sumber daya fisik, bangunan, kendaraan segala macam. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa ada terjadi konflik? Yang ketiga adalah karena perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi. Persepsi tentang apa? Ya macam-macam. Persepsi tentang tujuan, persepsi tentang time horizons, ya. Time horizon maksudnya persepsi tentang waktu misalnya. Lalu status and kongruensi, lalu macam-macam. Ya, intinya persepsi yang berbeda. Ya, itu adalah penyebab terjadinya konflik antar kelompok. Ya, apa tadi?
Yang pertama adalah work interdependence atau ketergantungan kerja. Yang kedua adalah karena apa? Karena difference in goals, ya, beda tujuan antar kelompok. Yang ketiga adalah karena beda persepsi. Nah, sekarang kita ke line staff konflik. Maksudnya apa sih? Line staff konflik ini biasanya konflik yang terjadi antara manajemen, direksi, bisa itu supervisor, manajer tingkat tengah ataupun manajer puncak dengan staffnya, dengan karyawannya, ya. Biasanya karena apa? Ini saya singkat saja. Yang pertama, ini perceived diminution of line authority, artinya bisa saja eh, manajemen itu memiliki persepsi wewenang mereka yang berkurang. Bisa saja karena indikasinya kurang dihormati, dia kalau misalnya ngomong tidak dituruti, dia kalau memerintahkan tidak diikuti, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua adalah karena perbedaan sosial dan fisik. Ya, ini sering terjadi juga. Yang ketiga, ketergantungan pihak manajemen terhadap pengetahuan staf. Kenapa bisa menyebabkan konflik? Semakin manajer tergantung terhadap apa? Terhadap karyawannya, semakin manajer itu semakin bergantung terhadap karyawannya, khususnya untuk hal-hal teknis dan pengetahuan, maka otomatis yang nomor satu itu terjadi, bahwa rasa wewenang dia itu akan menurun. Kenapa? Karena karyawan memiliki bargaining power yang tinggi karena dia dibutuhkan. Itu nanti bisa menimbulkan konflik. Ya, saya harap saudara paham. Kalau nggak paham kita diskusikan. Ya. Lalu yang keempat terakhir adalah perbedaan loyalitas, perbedaan komitmen. Contoh paling gampang, manajer mau lembur sampai jam 9 malam. Ya, tapi karyawannya alah jam 5 aja lah seperti biasa gitu ya. Misalnya manajer maunya kita pokoknya perfect 100% kinerjanya, tapi misalnya karyawannya biasa aja lah, atau malah sebaliknya, karyawan maunya kerjanya pokoknya maksimal, tetapi manajernya malas-malesan. Karyawan maunya kerjanya bagus, tapi manajernya malas-malesan. Itu adalah perbedaan loyalitas, ya. Nah, tadi kalau kita sudah bahas penyebab atau antecedent dari konflik, kita akan lalu membicarakan bagaimana resolusinya, penyelesaian konflik di dalam organisasi. Ada banyak sekali metode di sini ya. 1, 2, 3 sampai bawah ini saudara baca detailnya masing-masing. Kalau tidak paham, tanyakan di grup WhatsApp kita. Yang ingin saya bahas mungkin salah satu saja. Misalnya satu, avoidance. Avoidance itu apa? Dinengke wae, ya, biarin aja. Biasanya ini untuk mengatasi konflik-konflik yang kecil, tidak berkaitan langsung dengan tugas, dan bisa asumsinya bisa diselesaikan antar yang berkonflik itu sendiri. Jadi manajerial atau manajer tidak perlu turun, dibiarkan aja lah. Nanti juga reda sendiri. Itu namanya avoidance, eh, menghindari konflik sebisa mungkin gitu ya. Atau berikutnya adalah expansion of resources. Nah, ini untuk mengatasi limited resources tadi. Contoh, kalau misalnya saya contohkan tadi, bagian marketing dan bagian keuangan konflik karena anggaran yang terbatas. Bagaimana caranya? Ya di-expand. Kalau awalnya anggaran marketing itu cuma 1 miliar, dijadikan 1,5 miliar. Atau dijadikan 2 miliar. Tentunya dengan target-target tertentu. Jangan hanya langsung, oke, saya kasih tambahan anggaran. Jangan. Tapi dikasih target yang lebih juga ya. Itu adalah beberapa resolusi atau metode penyelesaian konflik. Misalnya apa? Yang terakhir nah ini, identifying a common enemy. Artinya untuk kita bisa meredakan satu konflik, kita cari satu musuh bersama.
biasanya satu musuh bersama ini membuat kita terus jadi bersatu dan menghindari konflik antar departemen. Jadi contoh, kan musuh kita itu bukan satu departemen dengan departemen yang lain di satu organisasi, tetapi kita harus sebagai seorang manajer ya, kita harus menekankan bahwa musuh kita adalah perusahaan lain pesaing kita. Ya, jadi jangan banyak konflik yang disfungsional di antara antar departemen, tapi kita harus paham kita punya musuh bersama dalam tanda kutip musuh ya pesaing kita ya siapa? Ya perusahaan lain. Kalau misalnya kita terlalu konfliknya terlalu besar, menjurus ke disfungsional apalagi itu antar departemen, ya nanti musuh kita yang leha-leha, seneng dengan konflik yang terjadi di antara kita. Oke, yang terakhir materi yang akan saya bahas adalah tentang negosiasi. Negosiasi ini juga adalah praktek eh, biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik juga gitu ya. Bagaimana negosiasi antar kelompok itu ingin mencari solusi terbaik yang yang bisa diambil di antara konflik intergroup itu. Saya ingin menekankan untuk negosiasi ada beberapa taktik negosiasi ya. Ya, taktik ini saudara baca karena banyak sekali eh, taktiknya. Ada good guy or bad guy team ini ya, the nibble, joint problem solving, lalu point of competition ini saudara saudara baca. Nanti kalau misalnya saudara ada yang tidak jelas akan saya jelaskan melalui grup WhatsApp. Nah, terakhir sekali ada beberapa hal yang mempengaruhi negosiasi adalah ya, sebentar ini. Kita sudah bahas itu di perbedaan individu. Mana ya? Bentar. Perbedaan individu seperti power distance gitu ya, itu juga mempengaruhi konflik dan negosiasi. Lalu ada nah ini kan kita sudah bahas ini budaya nasional Hofstede ya. Budaya nasional Hofstede kita sudah bahas sebelum sebelum UTS. Ini juga mempengaruhi bagaimana kita melakukan negosiasi. Apakah dia orangnya individualism atau kolektif atau orangnya yang bermasyarakat seperti kita ya. Lalu apakah uncertainty avoidance-nya tinggi atau rendah? Apakah power distance-nya tinggi atau rendah? Apakah budayanya maskulin atau feminin? Ya. Sekali lagi, saudara, nanti kalau ada yang kurang jelas, kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, negosiasi ini terakhir sekali itu bentuknya ada banyak, ya. Ini saudara bisa lihat alternatif to direct negotiation. Yang pertama adalah mediasi, lalu yang kedua adalah arbitrasi. Nah, perbedaan utama antara mediasi dan arbitrasi adalah kalau mediasi nanti kita berperan sebagai orang ketiga saja, hanya memediasi. Misal kita menentukan jadwal ketemunya, kita menentukan tempat bertemunya, kita menjadi moderatornya, kita menjadi fasilitator dari kedua pihak yang berkonflik, dan ciri utamanya adalah kalau ada keputusan di sesi mediasi itu kedua belah pihak yang berkonflik itu tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Nah, beda hal utama dengan arbitrase. Arbitrase itu sifatnya seperti pengadilan, ya. Jadi saudara kita sebagai pihak manajerial yang mengarbitrase dua kelompok yang berkonflik ini, nanti perbedaan utamanya adalah keputusannya itu wajib diikuti oleh kedua pihak yang berkonflik. Itu beda utamanya antara mediasi dan arbitrase. Ya, oke, itu dulu materi tentang chapter 9 Negotiation and Conflict. Tentu saja kalau dijelaskan lebih enak dijelaskan di kelas, bisa lebih detail, tapi harapannya juga saudara
bisa baca terlebih dahulu di buku, bisa di-download itu di web. Kalau ada yang tidak jelas kita diskusikan, ya. Kita akhiri dulu untuk sesi penjelasan saya tentang negotiation, conflict and negotiation. Nanti kita bahas yang berikutnya adalah kasus, ya, kasus, lalu kita diskusi tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.